Setelah makan malam, Alex dan Erika mengikuti Pak Juno dan rombongannya ke auditorium sekolah. Tempatnya tidak kecil, panggungnya cukup besar, dan kursi penontonnya juga terdiri dari 2 baris. Para murid membawa bangku mereka sendiri dan berbaris di auditorium sesuai dengan kelas untuk menunggu kedatangan tamu VIP. Pak Omar berpidato terlebih dahulu, lalu Pak Juno menambahkan. Kemudian, Alex dan Erika naik ke atas panggung. Erika memegang kartu donasi berwarna merah dengan nilai 66 miliar. Begitu mereka naik ke atas panggung, mereka langsung disambut oleh tepuk tangan meriah dari para guru dan siswa sekolah tersebut. 2 perwakilan siswa yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berlari ke atas panggung dan mempersembahkan bunga kepada Alex dan Erika. Erika dengan senang hati menerima bunga itu dan berkata dalam hatinya, beramal memang hal bagus. Alex juga menyiapkan pidato. Bahasanya yang lucu membuat para guru dan siswa tertawa lepas. Setelah selesai, Alex turun dari panggung. Pak Juno selaku kepala sekolah mengumumkan bahwa acara akan dimulai. Terdapat total lebih dari 10 acara, dan setiap acara dirangkai dan dilatih dengan cermat oleh setiap kelas. Anak-anak menggunakan acara mereka yang sederhana sebagai imbalan atas donasi Alex. Alex sangat menyukai semua acara ini. Setelah setiap acara selesai, dia akan memberikan tepuk tangan yang meriah. Di tengah acara, Erika berbisik kepada Alex, aku mau ke toilet. Di sana terlalu gelap, aku tidak berani pergi sendirian. Temani aku ya. Alex berkata, oke, ayo. Setelah berpamitan dengan Pak Juno, Alex dan Erika berdiri, berjalan keluar dari auditorium, dan pergi ke toilet yang ada di luar. Dalam perjalanan kembali, Erika tiba-tiba memeluk Alex. Alex, aku baru merasakan kebahagiaan yang sebenarnya hari ini. Alex bertanya, lalu kebahagiaan apa yang kamu rasakan? Erika dengan senang hati berkata, donasi kita, rasa terima kasih para siswa. Melihat rasa terima kasih yang terpancarkan dari mata mereka, aku benar-benar sangat bersemangat. Aku benar-benar berharap bisa melakukan amal seperti ini seumur hidup. Alex tersenyum, tidak ada masalah. Aku akan menemanimu beramal seumur hidupku. Saat berbicara, Alex mengulurkan tangannya untuk merangkul pinggang ramping Erika. Erika tersipu, ini sekolah, jangan. Alex berkata dengan suara rendah, mereka lagi nonton di auditorium, aku cuma cium bentar. Tidak, pas pulang saja ya. Namun, Alex memeluknya sangat erat. Matanya penuh dengan hawa nafsu saat menatap wajah Erika yang tersipu malu. Mulut Alex menyeringai, dia meratapi ekspresi marah Erika dengan hati-hati. Erika memang cantik. Yang paling mengesankan adalah hidungnya yang mancung, yang menambahkan sedikit keseksian pada kecantikannya. Beberapa helai rambutnya menempel di wajahnya karena gugup sampai berkeringat yang malah membuatnya terlihat semakin menggoda. Kamu sangat cantik. Alex menempelkan bibirnya ke bibir Erika. Erika menutup matanya karena tidak bisa menghindar, dan menikmati ciuman Alex. Baru saja kedua bibir itu saling bertemu, Alex tiba-tiba merasa tanah bergoyang. Dia segera tersadar, gawat, ada gempa. Erika langsung membuka matanya karena kaget. Apa, gempa? Dia merasakannya sebentar, dan benar saja, ada getaran kuat yang diikuti oleh suara gemuruh yang datang dari arah auditorium. Kemudian terjadi kekacauan besar di auditorium. Awas, auditorium runtuh. Alex berkata dengan cemas, ayo pergi. Di dalam auditorium, acara terpaksa dihentikan sedari tadi. Yang runtuh bukanlah auditorium, melainkan kursi penonton di baris atas auditorium. Dan juga hanya di bagian sudut. Jika auditorium runtuh, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun demikian, sudut yang runtuh tetap saja menyelimuti siswa satu kelas.
Banyak siswa di atas tempat duduk juga jatuh dan banyak yang terluka. Wajah Pak Omar dan Pak Juno memucat. Pak Omar berkata dengan cemas, "Jangan ribut semuanya, Pak Juno, cepat bawa semua siswa mengungsi." Pak Juno buru-buru mengambil pengeras suara, "Semua guru dan siswa, jangan panik. Yang ada di dekat pintu keluar dulu, kita akan evakuasi dengan tertib." Tempat yang awalnya berantakan, mulai menjadi teratur di bawah komando Pak Juno. Guru masing-masing kelas mulai mengungsi dengan cepat bersama murid-muridnya. Para siswa di tempat duduk bagian atas sudah dievakuasi, sedangkan siswa yang terluka juga sudah dibawa keluar dari auditorium dan ditempatkan dengan baik untuk sementara. Pada saat ini, Alex dan Erika sudah kembali. Alex bertanya dengan cemas, "Pak Omar, berapa banyak siswa yang berada di bawah reruntuhan?" Pak Omar berkata, "Seharusnya sekitar 30 atau 40. Di bawah reruntuhan, terdengar suara tangisan, dan jelas bahwa para siswa yang berada di bawahnya sangat ketakutan. Untungnya, tempat ini tepat di sebelah dinding, dan saat barisan atas tempat duduk runtuh menyisakan sebuah ruang yang cukup tinggi di tengah. Pada saat ini, ada sebuah gelombang gempa susulan lagi. Tempat duduk di barisan atas kembali runtuh. Terutama, penyangga baja di auditorium juga tidak dapat menahan akibat gempa. Sebagian besar campuran beton dan baja jatuh dari atap. Situasi di auditorium sangat berbahaya. Pak Juno berteriak, "Pak Omar, Anda pergi dari sini dulu. Ini terlalu berbahaya." Pak Omar dengan tegas berkata, "Omong kosong, lusinan anak masih terkubur di bawah sana. Kita harus menyelamatkan mereka sebelum auditorium runtuh. Pak Juno, segera hubungi pemadam kebakaran dan pusat darurat." Alex berteriak, "Semuanya, menyelamatkan anak-anak lebih penting. Singkirkan puing-puing ini dan selamatkan mereka." Alex memimpin. Dia mulai menyingkirkan reruntuhan di depan matanya tanpa memperdulikan bahaya yang akan datang. Dia ingin menggunakan kekuatan supernya untuk membuka jalan bagi anak-anak yang terkubur di bawah reruntuhan. Erika juga menghampiri untuk membantu, keduanya bekerja sama untuk menggali reruntuhan. Karena kekuatan Alex sangat besar, benda berat yang tidak bisa diangkat bahkan 3 orang biasa sekaligus, bisa dengan mudah dipindahkan oleh Alex sendiri. Pak Omar membawa serta para pemimpin dan guru untuk ikut serta dalam operasi penyelamatan ini. Segera, Alex menggali sebuah lubang sedalam 8 meter yang dapat dilalui 1 orang. "Anak-anak, jangan takut, Paman datang menyelamatkan kalian. Tunggu sebentar." Balok baja setebal 10 cm di depan menghalangi jalan Alex. Butuh waktu lama bagi Alex untuk menopang balok baja ini. Erika yang ada di belakang berkata, "Hati-hati." Alex menoleh untuk melihat Erika. "Di sini bahaya, kamu keluar dulu." Erika dengan keras kepala berkata, "Tidak. Aku tidak takut bahaya, aku ingin menemanimu." Alex berkata, "Oke. Ketika aku sudah membuka lorong di depan, aku akan mengirim anak-anak keluar, kamu bisa membantuku mengeluarkan mereka." Gadis yang terjebak. Terlepas dari bahaya, keduanya berusaha untuk memindahkan sampah yang menghalangi jalur evakuasi anak-anak. Lingkungannya sangat tidak memungkinkan, dan bahaya dapat terjadi kapan saja. Dalam situasi seperti itulah Alex dan Erika bekerja sama untuk membuka jalan dari reruntuhan yang hanya memungkinkan dilewati 1 orang. Kerja keras membuahkan hasil, lorong itu akhirnya bisa dilewati tanpa hambatan. Sekelompok anak laki-laki terjebak di sini. Alex berteriak, "Semuanya, keluar dari sini." Beberapa dari mereka ada yang terluka. Semua orang saling membantu dan mengevakuasi diri dari daerah berbahaya tepat waktu lewat lorong yang dibuka oleh Alex. Alex bertanya kepada salah satu anak laki-laki yang menjadi ketua kelas, "Di mana teman perempuan di kelasmu?"
Ketua kelas berkata, mereka berada di dekat dinding. Karena runtuh di tengah, mereka benar-benar terhalang. Alex bertanya, berapa orang gadis di kelasmu? Ketua kelas berkata, ada 24 orang. Aku mendengar mereka menangis di dalam tadi, Paman, tolong selamatkan mereka. Alex mengangguk, kamu keluar duluan. Aku pasti akan menyelamatkan mereka semua, satu pun tidak kurang. Setelah mengeluarkan ketua kelas, Alex kembali membuka bagian yang tersisa. Pada saat ini, Pak Omar di luar berteriak, Tuan Alex, Nyonya Erika, gempanya mulai lagi, auditorium tidak akan bisa bertahan lebih lama. Ini terlalu berbahaya. Gimana kalau kalian berdua keluar dulu? Erika berkata, tidak bisa, Pak Omar. Masih ada 24 gadis yang terjebak, kita harus menyelamatkan mereka. Alex membuka lorong itu sedikit lagi, dia menemukan 2 balok baja yang lebih tebal untuk menopang lorong itu, kemudian berteriak, yang ada di dalam, kemarilah. Namun, yang terdengar dari dalam hanyalah suara tangisan, tidak ada satupun yang merangkak keluar. Erika berkata, mereka mungkin ada kesulitan, aku akan memeriksanya. Alex berkata, Erika, di dalam terlalu berbahaya, aku saja yang pergi. Erika berkata, Alex, mereka semua masih di bawah umur, dan mereka pasti ketakutan karena hal ini. Sedangkan kamu seorang pria, di saat panik seperti ini mereka pasti tidak akan mudah percaya pada pria. Biar aku saja. Kamu tunggu di sini. Setelah itu, dia langsung merangkak masuk. Alex ingin menghentikannya dengan menarik pakaiannya, tetapi Erika berkata, Alex, tidak ada waktu lagi. Lepaskan. Alex ragu-ragu, Erika, bawa pipa baja ini untuk menopang tempat yang berbahaya. Erika mengiyakan, dia memegang ponsel di satu tangan untuk menerangi, dan memegang pipa baja di tangan satunya sambil merangkak maju di dalam lorong. Dia sangat cemas, dia sangat ingin menyelamatkan semua siswa ini segera. Pada saat ini, dia benar-benar lupa bahwa dia berada dalam situasi berbahaya. Jika gempanya lebih kuat lagi, tumpukan reruntuhan tidak akan bisa bertahan dan akan menghancurkannya menjadi daging cincang. Benar saja, ada situasi berbahaya di depan. Debu semen terus berjatuhan. Para siswi takut akan ambruk di tengah, jadi mereka tidak berani merangkak ke depan. Erika meletakkan pipa baja yang diberikan oleh Alex di sini untuk mencegah reruntuhan runtuh. Setelah maju beberapa meter lagi, dia akhirnya melihat wajah para siswi. Erika melambai dengan gembira, jangan menangis. Aku datang menyelamatkan kalian. Kemarilah dan keluar bersama Bibi. Kita tertolong. Bibi Erika, dia Bibi Erika yang menyumbangkan uang untuk sekolah kita. Bagus, kita selamat. Bibi Erika, kami di sini. Semua siswi merangkak dengan patuh begitu mendengar suara Erika. Erika meminta mereka untuk merangkak melewatinya satu persatu, dan merangkak keluar menyusuri lorong yang dibuka olehnya dan Alex. Tubuh gadis-gadis ini kecil, jadi tidak sulit bagi mereka untuk merangkak. Mereka segera datang ke daerah aman di mana Alex berada, dan Alex menjemput mereka keluar. Setelah semuanya selesai dikeluarkan, Alex bertanya pada siswi terakhir karena Erika tidak kunjung keluar, di mana Bibi Erika. Gadis itu berkata, Noviani masih di dalam. Kakinya terluka dan banyak darah. Dia ketakutan dan bersembunyi di dalam sambil menangis. Bibi Erika pergi untuk menyelamatkannya. Setelah Alex mendengar ini, dia menjadi sangat cemas. Dia menghitung para siswi ini, dan totalnya baru 23 orang. Menurut perkataan ketua kelas, harusnya ada 24 siswa perempuan di kelas mereka. Sekarang, masih sisa 1 orang. Ketika dia mengatur siswi terakhir untuk meninggalkan zona bahaya, gadis itu berbisik, Paman, apa kita sudah selamat? Alex menyentuh kepalanya, Nak,
lihat cahaya di depan, kamu akan selamat setelah keluar. Terima kasih Paman. Pada saat ini, Pak Juno di luar berteriak, Alex, Erika, cepat keluar, auditorium akan segera runtuh. Segera setelah itu, ada gempa susulan lagi. Segalanya terus berjatuhan dari atas. Situasinya sangat berbahaya. Tapi, Erika masih di dalam. Bagaimana mungkin Alex bisa pergi? Dia berteriak di dalam, Erika, cepatlah. Balok yang kita topang sudah bengkok, kumohon cepatlah. Kita tak akan bisa pergi jika terlambat. Begitu Alex selesai berteriak, bagian lain runtuh lagi. Dia tiba-tiba panik sekali, hatinya seolah-olah teriris pisau. Setelah menonton begitu banyak film pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, para pahlawan itu membuat pilihan bijak tanpa takut mati pada saat kritis. Dari situasi saat ini, Erika tidak ada bedanya dengan para pahlawan itu, atau mungkin dia bisa disebut sebagai pahlawan. Karena berisik, Erika tidak mendengar begitu jelas panggilan Alex, tetapi dia mengerti bahwa Alex sedang mendesaknya untuk segera pergi. Bahaya tak henti datang di lorong itu, dan dia juga tahu bahwa dia ini sedang bertaruh nyawa. Namun, masih ada satu orang yang terluka dan tidak melarikan diri tepat waktu karena ketakutan. Aku harus menemukannya. Erika menggunakan senter ponsel untuk mencari sebentar di dalam reruntuhan, dan akhirnya dia menemukan seorang gadis menangis di sudut dinding. Karena cedera kakinya dan pendarahan, ditambah tidak leluasa untuk bergerak, jadi dia tidak mengungsi dengan yang lainnya. Erika berteriak, Noviani. Ini Bibi Erika. Noviani perlahan berhenti menangis begitu melihat cahaya ponsel dan mendengar Erika memanggilnya. Erika berkata dengan sabar, Nov, berhenti menangis, aku akan menyelamatkanmu. Sini, merangkak ke arahku, aku bisa membawamu keluar. Di bawah dorongan Erika dan kesabarannya, Noviani merangkak sambil menahan rasa sakit di kakinya. Erika akhirnya meraih tangan kecilnya. Dia menarik tangan Noviani, Nov, jangan takut, ayo, maju lagi. Noviani akhirnya merangkak keluar dari reruntuhan. Erika berkata, Nov, Bibi percaya kamu ini pemberani, ikuti Bibi ya, kita harus segera keluar. Kamu bisa melakukannya. Erika menggunakan ponselnya untuk memandu jalan, dan gadis itu merangkak ke depan sambil menahan rasa sakit. Semenit kemudian, Alex yang berjaga di sana akhirnya melihat sedikit cahaya bergerak ke arah ini, tetapi suara berderit juga mulai terdengar. Melihat tempat ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia berteriak cemas, Erika, cepat. Bentar lagi runtuh. Episode sebelumnya, gempa. Episode berikutnya, cedera berat.